Rumah yang dijadikan gudang penyimpanan dan pengoplosan gas LPG ini hancur akibat ledakan gas di perumahan Cilengsi Grand Harmony, Desa Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari dalam rumah petugas mendapati ratusan tabung gas bersubsidi dan tabung non-subsidi. Selain itu ada juga alat suntik dan pipa besi yang biasa digunakan untuk melakukan pengoplosan. Petugas memasang garis polisi untuk sterilisasi lokasi kejadian. Dugaan sementara ledakan dipicu adanya aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi di dalam rumah. Kuatnya ledakan juga membuat 2 orang mengalami luka bakar, di antaranya pemilik rumah dan seorang karyawan yang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Warga juga mengaku tidak ada yang mengetahui rumah ini dijadikan tempat penyimpanan gas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Anyus melaporkan. Bis MGI demikian, Pak. Api dengan cepat melalap seluruh bagian bis jurusan Bogor Pelabuhan Ratu di ruas Jalan Nasional 3 Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Sontak kebakaran membuat panik pengguna jalan yang melintas. Kebakaran bermula saat bis melaju dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu dan membawa 13 penumpang. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba asap muncul dari bagian mesin. Spontan sopir meminta seluruh penumpang keluar. Penumpang pun panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara seluruh penumpang dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu. Awalnya tuh bau minyak tanah, Pak. Terus? Habis itu keluar asap di dalamnya itu. Kami nggak tahu ya, jadi gemeter itu saya foto langsung keluar. Iya. Pas itu neng lu di tengah atau di depan duduknya? Di depan. Kursi yang ketiga. Iya. Gitu. Bangkai bis yang hangus dievakuasi, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bis ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. 2 anggota polisi dipukuli warga saat razia lalu lintas di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara seorang mahasiswa dicekik dosennya saat berunjuk rasa di Universitas Negeri Yogyakarta. Dua anggota Polantas Polresta Padang yang tengah patroli dihadang sejumlah warga dan dipaksa berhenti. Bahkan kunci motor anggota Polantas tersebut diambil paksa hingga berujung aksi pemukulan terhadap petugas. Aksi pengepungan dan pemukulan terjadi usai salah seorang pengendara terjatuh dari motornya lantaran kaget dan berusaha menghindari razia lalu lintas karena tidak menggunakan helm dan berada di jalur berlawanan arah. Namun warga mengira korban jatuh karena dipepet dan ditendang oleh petugas sehingga memancing kemarahan warga. Pasca kejadian, 2 pelaku diamankan di daerah Pengambiran, Kecamatan Lubek, dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengaku memukul petugas tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya dan memprovokasi sehingga suasana memanas. Petugas tersebut sementara patroli melihat banyak kerumunan, jadi berhenti untuk menanyakan ada sesuatu apa yang terjadi, malah hanya mendapat perlawanan dari warga. Karena dengan kasus yang viral tadi yang diduga bahwa ada yang dikejar sampai diserempet oleh polisi bahkan ditendang, ternyata tidak ada. Saat ini kedua pelaku masih diperiksa di Mapolresta Padang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Aksi demonstrasi BEM Universitas Negeri Yogyakarta saat penyambutan mahasiswa baru tiba-tiba ricuh. Kericuhan dipicu seorang dosen dan keamanan kampus yang melakukan penyerangan saat orasi berlangsung. Korban yang merupakan ketua BEM UNY, Faras Raihan, mengaku dicekik hingga mengalami luka. Sementara dosen yang merupakan ketua panitia kegiatan penyambutan mahasiswa baru membantahnya. Mencekik, itu terus setelah itu kan kita rame-rame terus kita mundur, tapi itu tetap dikejar, tetap didatengin, terus masih ada penarikan gitu. Kurang lebih gitu. Yang dicekik siapa tadi? Saya. Mas sendiri? Iya. Kalau yang ditindih lain lagi? Lain lagi. Anggota BEM juga? Ketua BEM fakultas. Video yang beredar itu kan sepihak
terpotong, terlihat terintimidasi atau diintimidasi mahasiswa. Yang terjadi aslinya adalah mahasiswa itu kejadiannya ada di folding gate utama. Mahasiswa merangsek masuk ke sana, bertanya, "Pak, kami pengen orasi." Usai viral, BEM UNY rencana meminta bantuan lembaga bantuan hukum sebelum melapor ke polisi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh miris seorang kiai pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat dilaporkan 6 santriwatinya karena melakukan tindakan asusila. Pelaku melecehkan para korban saat kegiatan belajar atau mengaji. Didampingi penasihat hukum dari LBH Sangga Buana, 6 dari puluhan santriwati korban pencabulan kiai melapor ke Polres Karawang. Modus pelaku diantaranya jika santriwati dianggap melanggar aturan, maka hukumannya dengan membuka baju di hadapan pelaku. Selain itu, pelaku juga kerap menggerayangi tubuh korban saat kegiatan belajar atau mengaji berlangsung. Pelaku juga sering berpatroli pada malam hari hanya untuk melecehkan santriwatinya di dalam asrama. Aksi bejat dilakukan pelaku sejak 4 bulan yang lalu. Korbannya mayoritas masih duduk di bangku MTS atau setara SMP. Tetap kami dari kuasa hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, makanya biar nanti penyidik di sini melakukan penyidikan dan penyelidikan ke depannya. Mudah-mudahan ada titik terangnya, ada keadilan bagi masyarakat Karawang khususnya untuk anak-anak di sini kan. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap untuk diganjar hukuman setimpal. Sementara sejumlah korban lainnya saat ini trauma dan harus dilakukan trauma healing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya warga kawasan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah digerebek karena memiliki hobi memakan daging kucing dengan alasan sebagai obat. Pelaku ditangkap polisi usai video aksinya memakan daging kucing viral. Ini Pak, kucing saya Pak. Emang enak Bapak makan kucing Pak? Ya sekarang mau enak apa enggak? Orang tua itu garam sudah enggak boleh. Sebuah rekaman video viral saat seorang mahasiswa memergoki NY, 63 tahun, tengah menyantap kucing miliknya di Kelurahan Sekaran Gunung Pati, Semarang. Pelaku yang merupakan bapak kos ini menyantap daging dengan sepiring nasi. Usai viral, polisi menuju ke lokasi dan mengamankan pelaku hingga menemukan sisa-sisa pembakaran dan tulang serta kepala kucing yang dibuang di saluran air. Hasil pemeriksaan, pelaku berdalih aksinya memakan daging kucing untuk mengobati penyakit diabetesnya. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama, kurang lebih 10 kali berkali-kali dalam 1 tahun. Untuk penanganan perkara lebih lanjut kita serahkan ke unit Reskrim Polrestabes Semarang. Polisi berencana memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif sebenarnya kenapa gemar makan daging kucing. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Puluhan orang keracunan usai menyantap makanan ketan koro di Lumajang, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, seorang remaja 13 tahun alami gagal ginjal karena gemar mengkonsumsi mie instan. Total ada 31 warga yang dilarikan ke puskesmas karena mengalami keracunan makanan di Dusun Blimbing, Desa Tempur Sari, Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Seluruh pasien mengalami gejala muntah-muntah dan sakit kepala. Dari seluruh korban, 18 diantaranya harus dirawat intensif karena mengalami dehidrasi. Keracunan ini bermula saat warga mengikuti acara pengajian dan memakan ketan yang disajikan tuan rumah. Namun keesokan harinya puluhan warga mengeluhkan sakit kepala hingga muntah dan harus dibawa ke puskesmas. Ini kan yang korbannya bukan hanya yang makan di tempat, tapi juga tetangga-tetangga yang kebetulan diantar gitu loh. Jadi yang untuk yang anggota yasinan juga ada, kemudian tetangga yang lebih banyak, ibu-ibu yang lebih banyak rupanya ini. Anak-anak ada tiga anak-anak. Belum diketahui penyebab pasti keracunan ini, namun petugas sudah mengirim sampel makanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk diuji laboratorium. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha, iNews melaporkan.
Seorang remaja 13 tahun berinisial MC harus menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu karena mengidap gagal ginjal kronis stadium 5. Anak pasangan Meli dan Daud asal Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, menjalani cuci darah sejak 2 tahun lalu. Menurut orang tua MC, buah hatinya pertama kali divonis gagal ginjal kronis stadium 5 disebabkan kegemarannya mengkonsumsi mie instan sejak balita. Kini Meli dan sang suami bisa bernafas lega saat mengetahui adanya rumah singgah untuk pasien dan anak-anak pengidap penyakit kronis lain dengan biaya cuma-cuma. Dicampur sama mie kering itu warna hijau, diaduk sama dia sama air panas, habis makan itu terus muntah. Tapi berarti frekuensi makan mie instan juga sering nih Mbak ya? Iya betul, sering sekali. Berapa kali Mbak? Sehari itu bisa 2 kali, nggak makan nasi. Kita hanya menyediakan rumah persinggahan untuk mereka berteduh selama mereka berikhtiar mengalami perjuangan untuk pengobatan ini. Panjangnya durasi pengobatan yang harus dijalankan mendorong Meli dan suami untuk tinggal lebih lama di Surabaya, mendampingi buah hatinya tinggal di rumah singgah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Nomor 495 PDPG 2015. Kedatangan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di depan sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat dihadang sekelompok orang Rabu pagi. Petugas yang mencoba masuk usai membacakan surat kuasa eksekusi dari pengadilan seketika ditahan kelompok yang mengaku kerabat penghuni rumah. Kericuhan pun pecah hingga saling dorong dan nyaris terjadi baku hantam. Tim kuasa hukum tergugat menyayangkan upaya eksekusi paksa dan mengklaim kliennya merupakan pemilik yang sah. Klien kami, Ibu Noraini Bawajir adalah pemilik yang sah atas objek ini, memiliki bukti berupa sertifikat nomor 431 hak milik yang dibelinya sejak tahun 2008 dan tidak pernah dinyatakan batal oleh BPN, tidak pernah dinyatakan cacat hukum administrasi, namun oleh pengadilan dipaksa untuk dikosongkan, sementara pemohon eksekusi haknya belum ada. Khawatir kericuhan semakin parah, upaya pengosongan paksa rumah mewah ini akhirnya ditunda hingga situasi terkendali. Pihak kepolisian pun terus melakukan pengamanan, sementara massa yang mengaku kerabat tergugat juga tetap bertahan di lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah yang dijadikan kantor perencana pernikahan wedding organizer ini sepi usai dilaporkan korban lantaran dugaan penipuan di kawasan GDC Cilodong, Kota Depok. Sebelumnya sejumlah korban telah membayar pelunasan acara akad dan juga resepsi pernikahan kepada pelaku senilai 75 juta rupiah. Salah satu korban mengaku saat ini masih banyak korban lainnya yang tertipu oleh aksi WO abal-abal ini. Bahkan tak hanya calon pengantin, penipuan juga menimpa vendor pernikahan dengan total kerugian ditaksir mencapai 2,3 miliar rupiah. Saya hubungin WO-nya, pas dihubungin itu ternyata dari setiap vendor itu belum dibayar. Artinya tuh mereka itu nggak ada yang ngisi acara saya besokannya itu nggak ada yang ngisi gitu. Ada yang baru dibayar 1 juta, sisanya yang lain belum ada yang dibayar. Yang udah dibayar 1 juta itu DP baru. Korban baru sadar menjadi korban penipuan 2 hari menjelang pernikahan saat pelaku tidak bisa dihubungi hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar makam Afif Maulana, remaja 13 tahun yang tewas diduga disiksa oknum anggota polisi patroli. Jenazah Afif Maulana akan dibawa ke instalasi forensik RSUP M Jamil untuk autopsi ulang. Aparat kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Afif Maulana di tempat pemakaman umum kaum 5 suku di Kecamatan Lubuk Benggalung, Kota Padang. Proses ekshumasi dijaga ketat dan dipasang garis polisi di sekeliling makam dengan jarak 30 meter. 5 dokter forensik ditugaskan untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Afif Maulana
5 dokter forensik ditugaskan untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Afif Maulana, bocah 13 tahun yang diduga disiksa polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai pembongkaran makam, jenazah Afif Maulana akan dibawa ke instalasi forensik RSUP M. Jamil. Keluarga berharap ekshumasi bisa memperjelas tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sebelumnya, pembongkaran makam disebabkan adanya kecurigaan pihak keluarga atas penyebab kematian Afif yang diduga disiksa polisi. Afif ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Padang dengan luka lebam di punggung dan dada. Awalnya Afif tewas diduga akibat kecelakaan dan ditemukan pencari sampah di bawah jembatan Kuranji. Namun hasil investigasi LBH Padang menyebut korban tewas diduga dianiaya oknum polisi yang berpatroli. Sementara Polda Sumbar menyebut Afif tewas akibat terjatuh dari atas jembatan, bukan karena penganiayaan oleh oknum anggota Ditsamapta Polda Sumbar yang mengamankan 18 remaja konvoi motor saat akan tawuran. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan kirap bendera pusaka merah putih untuk perayaan HUT ke-79 RI digelar di Monumen Nasional Jakarta. Gladi kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara digelar di Monumen Nasional Jakarta pagi tadi. Prosesi kirap dimulai dari penyerahan duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi oleh ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka dari dalam Cawan Monas. Selanjutnya bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta dan pasukan detasmen kavaleri berkuda. Prosesi kirap ini akan melalui sejumlah titik di Jakarta seperti Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia, kemudian menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, sementara 2 kapal pinisi siap menjadi sarana wisata dan transportasi warga dan juga tamu upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara diprediksi akan mendatangkan keuntungan bagi sektor pariwisata, khususnya Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Pemkot Balikpapan pun tengah mempersiapkan 2 unit kapal pinisi sebagai sarana wisata dan transportasi bagi warga yang hendak ke IKN. 2 kapal pinisi ini nantinya akan berangkat dari Pelabuhan Semayang Balikpapan, melintasi jembatan Pulau Balang, dan bersandar di Pelabuhan Iciku, Sepaku Penajam Pasir Utara. Sepanjang perjalanan, para penumpang akan disuguhkan hiburan yang ada di kapal pinisi, sembari menikmati pemandangan mangrove dan berbagai jenis satwa. Apa yang mereka dapatkan, tentunya mereka akan melihat destinasi seperti mangrove, bekantan gitu ya. Terus kalau pesut kan itu kita belum bisa pastikan keluarnya ya. Tapi di dalam kapal pinisi mereka dihibur dengan tarian, musik, makan, kuliner, wisata gitu. Tarif penumpang kapal pinisi ini adalah Rp250.000 per orang sekali trip. Penumpang akan dihibur dengan tarian, live music, serta mendapatkan makanan ringan dan berat. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.